Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi. Sebelum itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, kita kemarin sudah belajar teks deskripsi, kemudian cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir di semester 1 ya. Bab 4 LHO, menyebab ilmu dalam laporan hasil observasi. Jadi kalau kalian misalnya ketemu teks atau apa singkatan LHO, itu berarti laporan hasil observasi ya. Nih, kompetensi dasarnya kita akan mengidentifikasi informasi dan teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran mengetahui ciri, tujuan, dan isi teks observasi, dapat mendaftar kata istilah, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi. Yuk, kita slideshow dulu ya. Pernah nggak sih kalian bertanya mengenai suatu objek? Contohnya, apa saja kandungan nutrisi pada madu? Apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Nah, kalau kalian mau tahu ini, kalian harus melakukan LHO tadi, laporan hasil observasi ya. Nah, definisinya, teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi teks observasi ini bersifat ilmiah ya. Ciri teks laporan hasil observasi. 1. Informasi berdasarkan fakta. Jadi bukan cerita bohong ya. Setelah dikaji ilmiah, diteliti ya. Isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Bersifat objektif, global, dan universal. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Struktur teks LHO, laporan hasil observasi. Dia ada tiga bagian ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian deskripsi bagian. Dan ketiga, deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, biasanya ditandai dengan kata definisi. Nah, definisi ini adalah suatu pengertian nih ya, adalah, merupakan, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Deskripsi bagian berisi hal umum mengenai objek yang akan diamati secara detail. Nanti dia dirinci. Sama seperti teks prosedur ya, dia ada langkah-langkahnya. Nanti ada contohnya. Dan terakhir, deskripsi manfaat berisi penjelasan mengenai manfaat atau fungsi yang telah kita amati. Bisa juga kesimpulan ini ya. Nah, kita lihat akan ada contoh hutan bakau. Nah, tadi Ustadz suruh kalian baca kan. Nah, setelah kalian baca, jadi Ustadz tak perlu menyampaikan terlalu panjang lebar ya. Nah, hutan bakau tadi sebelumnya kita lihat. Apaan ya, ada gangguan terus. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi bagian pertama, atau bisa juga disebut definisi umum. Nah, kalimatnya itu paragraf pertama ya. Masih umum ya. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau yang paling luas di dunia. Masih umum. Tapi Indonesia. Nah, baru deskripsi bagian, dia menceritakan hutan bakau ya. Kan di yang bagian awal tadi Indonesia ada hutan bakaunya ya. Nah, di deskripsi bagian dia dijelaskan secara rinci hutan bakaunya. Begitu. Dan setelah selesai dia masuk simpulan. 3 bagian tadi ya. Ini nggak perlu Ustadz bacakan karena kalian sudah baca ya
Simpulannya ada di paragraf terakhir, halaman 126 ya. Begitu ya. Bagian awal judul, bagian tengah itu dirinci, bagian akhir simpulan. 3 itu tadi silahkan di screenshot ya. Nah, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Silahkan di screenshot. Siapa tahu ulangan ini keluar ya. Nah, selanjutnya bagian kedua, kita mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Sebagai bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan, laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Jadi biasanya di LHO ini dia menggunakan bahasa-bahasa istilah ya. Nah, contoh istilah biologi, abiotik, amputasi, anatomi, ini bahasa kedokteran semua ya. Antioksidan, asimilasi, aura, benang sari, ekosistem, embrio, 4 sehat 5 sempurna, genetika, dan seterusnya nih ya. Istilah biologi ya. Kedokteran. Nah, di LHO ini juga menggunakan bahasa baku ya, bukan tidak baku. Nah, istilah baku misalnya analisis, tidak baku analisa. Jadi bukan analisa misalkan kalian membuat LHO, tapi analisis. Inframerah tidak dispasi, yang bakunya ya. Tidak baku dispasi. Antioksidan juga, yang baku tidak dispasi, yang tidak baku dispasi. Jadi kalian menggunakan kalimat-kalimat baku. Contohnya antri dengan antre ya. Yang mana baku, yang mana tidak baku, itu yang kalian pakai. Selanjutnya, mendaftar kalimat definisi. Definisi tadi sudah sampaikan kan, pengertian. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Berikut kalimat definisi dalam teks hasil observasi. Ini LHO tadi ya. Kalimat definisinya sudah dirangkumkan, Ustadz rangkumkan. Nah ya, definisi yang tadi ya adalah, ialah, merupakan ya. Nah kan, adalah, adalah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, terakhir bagian C, mendaftar kalimat klasifikasi. Nah, klasifikasi ini pengertiannya, ini berasal dari kata Belanda, classificatie, yang sendirinya berasal dari kata Prancis classification. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis ya. Jadi dia menyusun data secara sistematis berurut ya, sama seperti teks prosedur. Nah, kalian bisa baca sendiri atau screenshot ya, tidak perlu Ustadz jelaskan, bisa dibaca ya. Ustadz kasih juga jeda waktu, kalian baca. Nah, jika sudah, terakhir, perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Kalau teks deskripsi berdasarkan apa yang kalian lihat saja, unik dan individual. Contohnya, kelinciku bernama Bagas. Dia adalah kelinci yang sangat manja, matanya coklat seperti madu, dan telinganya panjang melambai-lambai kalau dia berlari. Ini teks deskripsi.
Contohnya yang kemarin nih